Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisanto Saukarem dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Kali ini kita akan membahas perkara fokus, memusatkan perhatian pada Yesus. Sebelum kita mengupasnya, mari terlebih dahulu kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, 2 hari kita sudah melihat perkara doa, kekuatan doa yang luar biasa, dan bagaimana kita berdoa, berseru seperti seorang anak kecil. Kali ini Santa Teresa mengajak kita lebih dalam lagi. Kali ini Santa Teresa Lisieux mengajak kita untuk fokus, sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita pada Yesus. Hal yang tidak mudah, karena di sini kita diajak untuk melihat sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang benar-benar istimewa. Kerap kali kita tergoda, kita terganggu, kita terdistract istilahnya, dengan banyak peristiwa yang ada di sekitar kita, dengan sesuatu yang mengganggu pandangan kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita. Lalu kita hilang fokus untuk terus mengarahkan pandangan kita, mengarahkan hati kita, memusatkan pikiran kita hanya kepada Yesus. Kemudian, Santa Teresa Lisieux memberi kita gambaran, contoh yang sederhana, yaitu Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya berkunjung, Marta langsung terpusatkan perhatiannya kepada seluruh tamu yang ada. Bagaimana menjamu mereka, bagaimana memberi mereka minum, melayani mereka, agar tamu-tamu ini merasa diorangkan begitu. Maria melihat hal yang berbeda lagi. Dia duduk mendengarkan Yesus. Sahabat, cerita ini nanti akan saya bacakan dalam Injil. Tetapi mari kita mengkaitkan bahwa mengenali Yesus, memusatkan perhatian kepada Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Dahulu kala pada zaman Yesus, banyak orang mengenal, melihat, bergaul dengan Yesus, tetapi mereka tidak fokus kepada Yesus. Mereka tidak mampu melihat Yesus itu sebagai siapa. Bacaan Injil dalam misa hari Rabu hari ini, kita mendengar bahwa orang-orang minta kepada Yesus sebuah tanda. Lalu Yesus menunjukkan, kamu tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus.
Yunus adalah tanda cinta kasih Allah yang begitu besar. Bagaimana Allah mendengarkan, Allah melihat pertobatan manusia, pertobatan orang-orang Ninive. Juga bagaimana Yesus menggambarkan bahwa kebijaksanaan Raja Salomo yang begitu besar itu masih kalah dibandingkan dengan kebijaksanaan Allah yang dia bawa. Nah, orang-orang itu gagal melihat tanda yang begitu besar, sehingga Yesus harus mengatakan kepada mereka, di sini yang lebih besar dari Yunus ada. Di sini yang lebih besar dari Raja Salomo ada. Tapi mereka gagal melihat, mereka tidak mampu menangkap, karena mereka tidak fokus, mereka tidak mengarahkan perhatiannya, pikirannya, pandangannya pada Yesus. Inilah yang diajak Santa Teresa Lisieux. Kita diajak bersama-sama, jangan kehilangan fokus, pusatkan perhatian, pandangan, pikiran, hati kepada Yesus. Kalau perlu, gambar yang nyata itu juga penting. Maka saya taruh gambar Yesus di belakang saya ini agar perhatian kita juga fokus. Kita bisa memandang Dia, gambar yang besar, agar seluruh perhatian kita, pandangan, hati, pikiran itu bisa terarah, tidak terganggu yang lain-lain. Ini membantu. Nah, sekarang kita mendengarkan teks Injil. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabat, ada orang tergoda untuk memisahkan Maria lebih baik, Marta kurang baik. Cara berpikir demikian juga tidak betul, kurang tepat. Masing-masing ada porsinya. Pada bagian yang terpenting, kita ambil yang terpenting. Melayani tamu itu juga sebuah nilai, keutamaan yang luar biasa. Nah, yang gagal adalah ketika seseorang mulai membandingkan dan kehilangan fokus sekali lagi. Maka dalam aksi Prapaskah hari ini yang kita lakukan adalah kita yang sibuk dengan pekerjaan, dengan banyak hal tugas sehari-hari yang perlu kita lakukan, kita tetap bekerja, kita melakukan banyak hal. Tetapi mari kita latih pikiran kita, hati kita. Meskipun kita sibuk, kita tidak kehilangan fokus akan Tuhan. Kita tetap berpikir tentang Tuhan. Kita tetap berada di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Meskipun kita sibuk, meskipun tangan kita melakukan banyak hal, tapi hati kita tidak lepas dari Tuhan. Mungkin bisa dengan melakukan doa Yesus sambil bekerja, kita menarik nafas, mengatakan Yesus, Yesus. Tidak perlu bersuara di dalam hati untuk menjaga fokus, untuk menjaga hati tetap berada di hadirat Yesus. Sekarang kita menutup pelajaran kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.